Oh, bang. Ah, uh, uh, uh. Bang, ampun bang. Udah bang. Adik kan udah bantuin ngerjain tugas lu bang. Tolong bang, udah please. Uh, 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 uh. Ah, ah. Udah bang, tolong. Ah, aduh, bang. Ah, bang, tolong bang. Ampun bang. Ah, Adi lapar bang. Sudah bang. Adi belum makan dari tadi bang. Bang. Ah, bang. Udah bang. 7 tahun kemudian, kehidupan sudah berubah. Abang gue udah berhenti ngebully gue. Dia sudah punya kesibukan dan kerja di kota lain. Mau jadi polisi katanya dia. Sekarang dia sudah menikah dan punya seorang anak bernama Angel. Akhirnya dia betulan jadi polisi. Dihormati dan disegani oleh semua orang. Hidupnya enak. Sedangkan gue sampai hari ini, gue belum bisa ngelupain apa yang dia perbuat. Gue kerja serampangan. Preman kelas teri. Halo, apa kabar? Baik. Lagi sibuk bang? Iyalah, sibuk jadi pahlawan masyarakat ya. Keren lo bang. Bang, nanti pas weekend bisa kemari nggak bang? Udah 7 tahun kita nggak ketemu bang. Masa lalu ya tinggal masa lalu aja. Tadi mau kita jadi keluarga lagi bang. Nanti pas weekend abang kesini kita makan bareng bang pas ulang tahun Adi. Bisa ya? Sabtu jam 5 sore. Oke, siap. Mantap. Yuk bang.
Halo, apa kabar bang? Halo kak, masuk masuk. Iya, wih, ini Kanita ya, pasti. Abang laki yang beruntung nih. Nah, ini siapa nih? Ini pasti Princess Angel kan? Cantiknya. Ya, masuk masuk. Duduk ya langsung duduk ya. Duduk aja, nggak apa. Tadi macet bang, sini. Oh lancar, pantas on time. Tapi masa kalau masyarakat ya, masa dia nggak on time, nggak mungkin kan? Kan harus menyelamatkan nyawa cepat dan tepat, betul nggak? Aku siapin minum dulu ya. Nah, aku pesan makanan delivery. Ini ulang tahun dan Fuyung Hai Seafood. Ini makanan kesukaannya abang nih, Kanita. Iyalah, diingat. Abang satu-satunya gitu loh. Hmm. Kita nyepilin dulu aja ya. Tapi sebelum cip lilin, abang mau ngasih hadiah nih buat Angel. Ya, Angel bisa tebak nggak kira-kira hadiahnya apa? Permen? Bukan. Hah? Coklat? Bukan juga. Apalagi dong? Mainan? Bisa, bisa, bisa. Angel mau tahu hadiahnya apa? Nih, lihat ya. Sini, sini, sini. Angel, ini hadiah dari Om. Bang, lu pikir gue bisa ngelupain semua perbuatan lo, ha? Dari dulu itu, lu pikir sekarang gue bisa ngelupain, ha? Diem nggak? Diem. Lu tembak. Lu sekarang punya kerjaan, punya istri, punya anak. Lu lihat gue sekarang. Gue jadi apa, ha? Gue gak jadi apa-apa, dan semuanya gara-gara lu. Oke? Okay? Lu merusak masa depan gue. Lu merusak hidup gue. Dan sekarang, lu akan tahu.
ulang tahun gua udah lewat bangsat. Lu aja lupa ulang tahun adek lu satu-satunya. Cut. Lanjut ke Adri. Matiin dulu kameranya, guys. Position. In 5, 4, 3, 2, 1. Take your time. Action. Kasus bunuh diri pertama bulan ini. Perhatikan, setidaknya ada 1 kasus bunuh diri setiap bulan. Kurasa masih kurang. Hidup di negara ini begitu menyebalkan. Aku heran, tak banyak orang bunuh diri. Yang makin banyak malah orang gila bertopeng waras. Hingga aku yang waras merasa harus bertopeng gila supaya terlihat waras. Diri yang makin banyak malah belum lagi gelombang orang-orang berpakaian serba tidak matching dengan selera mode buruknya. Seandainya aku bisa pergi ke masa lalu dan memandulkan orang tua mereka agar tak melahirkan anak-anak dengan selera buruk ini. Mual aku. Akibat setiap kali keluar rumah,
aku mengalami pelecehan visual yang bertubi-tubi. Beruntunglah mereka yang buta. Kusarankan, kalian tak usah repot-repot operasi mata. Percuma saja. Kecuali jika kau tinggal di pedalaman yang dikelilingi alam yang indah ciptaan Tuhan. Di kota. Belum lagi ketika kau duduk di kafe dan kau mendengarkan mereka bicara satu sama lain. Rasanya ingin aku menghentikan mereka dan mengatakan, "Hei, idiot! Tak semua orang ingin mendengar omong kosongmu tentang tempat-tempat diskon dan seberapa lama kau merencanakan ngambek sampai pacarmu meminta maaf duluan walaupun sebetulnya kau yang salah." Itu baru obrolannya. Tunggu sampai kau lihat kelakuan mereka. Astaga. Orang-orang. Kau sebut apa mereka itu? Masyarakat. Warga. Atau sekumpulan makhluk jorok tiada tara yang hobinya meninggalkan pendidikan rumah mereka yang buruk kemanapun mereka pergi. Dengan bangga memamerkan ketidakbejusan orang tua mereka dalam mengajari sopan santun. Lihat-lihat, aku bisa baca dan beli tas mahal. Tetapi ibu dan ayah memang tak pernah mengajariku soal tempat sampah. Mungkin orang tuanya mendidik mereka, "Nak, kita ini orang kaya. Tempat sampah kita terbentang dari Sabang sampai Merauke. Jadi, silahkan kau buang sampah-sampahmu, apapun itu, dari Sabang sampai Merauke. Oke?" Rasanya ingin kucekal tangan-tangan mereka yang melempar atau meninggalkan sampahnya di meja, di bawah kursi taman, di lantai angkutan umum, bahkan di lantai mall. Akan kukatakan, "Hei, siapa orang tuamu? Apakah mereka sebodoh dirimu tidak mengenal tempat sampah? Kau pilih memakan sampahmu atau kau simpan ini di tempatnya." Aku yakin mereka yang akan menghujatku dan mengatai aku gila. Enak saja. Aku ini orang paling waras di negara ini. Untung saja, aku tak punya motor maupun mobil. Mungkin sudah lama aku keluar masuk penjara akibat masa bodoh kutabrakan kendaraanku pada bangsat-bangsat pelawan arah yang tak berotak itu. Bebal, bodoh, egois. Jijikku pada mereka. Rasa kesal tak sengaja menginjak tahi kucing. Ya ampun. Aku sungguh tak tahan. Aku benci orang-orang ini. Mereka begitu menjijikan.
Mungkin aku yang paling paham perasaan orang yang bunuh diri. Karena akibat melihat apapun di sekelilingku, ingin aku bunuh diri saja. Bunuh diri saja. Tapi kalau aku yang bunuh diri, berarti mereka yang menang. Orang-orang menjijikan ini. Anak-anak produk gagal didik orang tuanya. Calon orang tua yang akan gagal pula mendidik anak-anak mereka. Betapa mengerikan. Aku akan semakin tua dan mereka akan semakin banyak dan merajalela. Mereka tidak boleh menang. Mereka harus dihentikan. Mereka harus dihentikan. Harus dihentikan. Harus dihentikan. Oke. Catherine. Ayam. Mungkin seafood. Oke. Ada untungnya menonton siaran TV butut yang tidak bermutu ini. Oh iya. Aku bisa pakai air kali saja untuk menanak nasinya. Atau sup. Sayur asem. Jenius. Cut. Thank you. Aduh. Ya Bang Jo. Bye. Ada. Dimatiin dulu dari kamera. Nih Ada mukanya. nggak mukanya? Hah? Belum ada. Oke. Udah kan? Udah.
Ya udah. Itu gerak-gerak gitu Apa? ada kipas angin apa? Oh, ada apa gerak-gerak? Oh iya, ada kipas angin. Oke, ya. Standby. In 3, 2, 1. In mode. Take your time and silakan. We are the champion. We are the champion. No time for losers. 'Cause we are the champion of the world. Bro, tangkap bro ini, ambil. Dapat lagi. Apa. Seorang mantan atlet lari estafet kebanggaan Indonesia yang mengalami depresi kronis. Gila. Akhirnya Mario diinapkan di salah satu sakit jiwa sejak tahun 2017. Iya, ini gue, Mario Prakoso. Mantan atlet lari estafet 2 tahun lalu. Atlet yang sempurna, bertalenta, berbadan profesional, dan beribu-ribu prestasi. Kalian semua pasti tergila-gila sama gue. Pasti bangga sama gue. Tapi lihat gue sekarang. Berkurung di kamar ini. Karena otot-otot gue udah gak sekuat dulu. Itu memang karena gue gila. Gue enggak.
di luar sana ada seorang psikolog mendiagnosa berlembar-lembar clinical depression, muscular dystrophy, peripheral neuralgia. Belum lagi obat-obat tai yang harus minum. Antidepresan, painkiller, Prozac, Pyridoxine, men, obat pelemah otot yang buat gua jadi kayak gini sekarang. Di luar sana juga banyak wartawan-wartawan yang sedang menunggu meliput kegilaan Mario. Makan tai lo semua. Mana orang-orang yang dulu selalu ada? Saat gua ngalungin banyak medali gua. Mana? Brengsek. Mana medali gua? Gua pernah menang. Gua sering juara. Sering. Emas. Mas banyak emas. Menang. Oh. Kan sini. Mari ingat ya, conditioning run, recovery run, short leg, habis itu nge-gym. Nanti ngobrol di base camp karena ada pesanan. Habis itu besok jangan lupa press conference. Jadi jaga kesehatan ya, jangan lemah. Bertahun-tahun gue jaga stamina agar tetap bugar. Karena papa bilang, Mario, gak ada atlet yang lemah. Mario, gak ada atlet yang cengeng. Mario, gak ada atlet yang putus asa. Oke, ingat. Nggak ada yang namanya kalah. Yang ada cuma menang dan berlatih. Jadi atlet nggak boleh putus asa. Nggak ada atlet yang pemalas. Mario, jadi atlet. Mario ingat. Mario,
Jadi atlet. Ah. Mario ya, gak ada yang namanya kalah. Dan cuma menang, terus berlatih. Menang, terus berlatih. Menang, dan berlatih. Udah, Pak. Harus menang dan berlatih. Mulai besok, saya akan berlatih lagi. Kato. Thank you, Fadel. Standby, Febri. Febrai, mana Febrai? Tanam kalau. Oke. Padahal matiin dulu, Del, sound sama kamera. Oke. On position. Standby. 3, 2, 1. Dan silakan. Aku penjudi yang lupa pada semuanya. Main kartu kan, ada kucing di meja bola bunda. Di bawah cahaya listrik yang terang. Apalagi jika radio menyanyikan lagu Bengawan Solo. Aku ingin berjudi 3 hari 3 malam tak meninggalkan tempat duduk. Kau gak tahu. Kau gak tahu. Dalam berjudi, aku menemukan kebebasan. Kau pernah jadi penjudi? Pengembara memang selalu mempersisikan akhirnya. Dimanapun dan kapanpun juga memang selalu begitu. Aku pun jika menghadapi meja judi, alangkah bahagia.
Tapi gak malah. Aku gak sakit. Aku hanya banyak mengandung sakit hati dan sakit pikiran. Bener. Aku gak sakit. Aku hanya banyak sakitnya. Nah, orang lain, hal seperti aku ini, mungkin mereka udah gila. Dan aku cek waras kan. Tapi mungkin benar aku sakit. Aku suka bersesaran. Dulu memang aku adalah gedung hitam bagi tiap orang. Dulu aku seorang polisi. Tapi sekarang gak lagi. Aku sekarang bukan seorang polisi dan aku gak punya kandungan rahasia lagi. Aku sekarang suka berterus terang. Sejak aku jadi judi, aku merasa hidup ini hanya permainan alam saja. Iya, hidup hanya permainan alam saja. Mana dia? Apa yang lain juga merasakan hal yang sama? Sama. Oh, dia main judinya di kuburan atau di gunung kayaknya. Pasti nggak ada sinyal. Ya udah, kita cut aja. Gimana Nat? Ya, kalau nunggu dia masuk terus ulang lagi, takutnya sama aja hasil sinyalnya maksud gua. Pasti akan begini lagi. Ya udah. Cut aja ya. Ya udah, cut aja. Kita langsung ke ini komentar. Udah masuk belum tuh Febri-nya? Belum ya? Belum. Cabut. Oke. Gue dulu deh. Gue dari ini. Dari Kesha. Kesha di awal. Kes, waktu celingak-celinguk abangnya pergi, gue pengen diperjelas lagi ruangnya, bisa nggak? Jadi kayak itu kan habis lu digebukin pertama nih. Ini kalau kamera di depan gini, kamera di depan, kan digebukinnya dari sini kan, dari sana kan? Dari kanan, betul. Benar ya, dari kanan ya. Habis digebukin, kan lu mau makan kan, mau ambil makanan. Nah, sebelum ambil makanan, untuk menandakan kalau si abang lu bener-bener pergi, ini kan karena nggak ada suara langkah, nggak ada sosoknya, jadi harus dikuatin dari pandangan mata. Ini sih masukan gue pas dia pergi, paling nggak, ini misalnya dari Serong nih, dari seperempat arahnya ke sana. Dikebukinnya di sini nih, pangpung. Nah, pas mau cabut, paling nggak kasih tengokan dikit. Jadi, terus mungkin agak celinguk, nggak ada, yakinin nggak ada, baru ke makanan. Biar lebih jelas. Siap, Panggil. Terus, waktu ambil makanan di sini kan, ambil makanan. Aduh, sorry.
Nggak apa-apa, Feb, nggak apa-apa. Jadi kita cut aja tadi kesepakatannya. Takutnya sinyal lu jelek lagi soalnya. Oke. Ya, ini gue lagi ini dulu ya ke Kesa dulu. Kesa habis makanan diambil. Lu makannya madep sini ya tadi ya? Iya, Madep sini madep atau sini? kamera. Madep Madep kamera kamera. kan? Iya. Oke. Juga untuk menandakan kalau abangnya itu datang, jangan langsung digebuk kali ya, mungkin. Lu jangan langsung digebuk terus jatuh gitu. Maksud gue, kan kalau langkahnya terdengar, paling nggak ada respon kecil dulu kan secara tubuh kan. Anjing dia datang, dalam hati gitu kan. Aduh dia datang. Makin dekat, kakak, cuma makan doang, kak, cuma makan, brak, baru jatuh. Jadi mungkin ada prosesnya gitu, jadi nggak makan langsung gedebuk gitu, langsung jatuh. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, nah ini juga suara pintu kan nggak ada suara sound effect dok waktu mereka datang itu. Bisa nggak kalau itu tadi lu udah enak tuh waktu lu mondar-mandir bingung nungguin mereka datang tuh udah enak sebenarnya. Cuman kuatin lagi menurut gua kegelisahan itu. Nah, waktu ya kan lu lagi mondar-mandir set nggak ada suara tok-tok-toknya kan. Nah, mungkin pas lu kasih satu momen pandangan ke depan, lagi gelisah di depan madep kamera, dok. Nah, ini dari tengokan ini lagi-lagi. Dari tengokan ini yang untuk menandakan bahwa abang lu datang, kan nggak ada suaranya kan, lu lagi bingung. Lu deketin ke pintu, ya bang, oke bang, tunggu bang sebentar. Nah, lu mungkin ada proses buat tenangin diri, berusaha untuk mengumpetin semua perasaan lu itulah intinya. Itu gimana? Jadi sih. ya biar ada ini aja, ada kejelasan lebih jelas. Iya. Nah, ini terus sorry Jo, gue potong. Ya. Kayaknya kalau misalnya ketokan itu kita bantu bisa kan ya? Kedengaran suaranya sama penonton. Ya mentornya misalnya kan, mentornya yang bantu bisa, nih. Bisa kan? Tadi pas gue nonton di YouTube juga gue pikir, oh ini bisa dibantu nih sama mentor nih untuk sound effect-nya nih, bisa. gitu. Ya. Coba aja tuh nanti bisa dilatih lagi kali itu ya untuk teknis. Atau mungkin kalau misalkan aku yang pakai kayak kaki aku gedor apa gitu juga bisa kali ya? Jangan. Sih itu, ketahuan. Jangan ketahuan gerakan kaki lu. Gerakan atas badannya pasti ketahuan, ada pergerakan di bawah. Iya, kayaknya bisa mentor sih itu. Lanjut Jo. Cuman pikiran gue kalau lu mau pakai gedor-gedor juga, berarti secara real juga harus ada suara orangnya dong. Ya ntar diobrolin deh sama mentornya. Cuman paling nggak itu sih ini gue masukannya. Terus lanjut ke anaknya yang manis. Lu tadi ini banget, dingin banget. Biasa kan kalau kita manjain anak kecil kan nggak sedingin itu, apalagi ini mau ngebunuh, paling nggak emang benar-benar dikasih rasa nyaman dulu, apalagi dia juga nggak kenal sama lu, 7 tahun nggak pernah ketemu, terus tiba-tiba udah segede gitu, pasti kan akan ada penolakan dari si anak, apalagi kalau lu sedingin itu atau sebiasa itu merayunya, berusaha untuk mencairkan suasananya, itu pasti anaknya udah cabut gitu, nggak mau nerima mainan lo itu ya. Nah, waktu si anak Sandra kan, nah itu sebenarnya di situ udah mulai naik tuh, berasa kemarahan lo, cuman kok gue berasanya masih kurang, tetap numpahin kekecewaan lu ke abang lu, terus numpahin unek-uneknya tuh juga masih berasa biasa gitu. Secara tubuh sama gesture kayaknya udah marah gitu, tapi yang keluar lewat bacot kok nggak berasa gitu muatan emosinya. Kalau lu 7 tahun tuh sebenarnya udah merencanakan ini, dan lu pengen numpahin segala emosi lu tuh, di situ yang gue nggak berasa gitu. Terlalu dingin, maksud gue kayak lu udah ngebunuh orang banyak banget. Jadi padahal
Padahal ini nyambung ke ketidakstabilan emosi lu ketika lu nunggu mereka datang kan, lu mondar-mandir, stres segala macem kan. Nah itu jadi nggak nyambung, jadi nggak kuat, kurang kuat gitu, kurang kuat ketika lu warawiri terus tiba-tiba ketika lu numpahin emosi bagi nodong si anak, berasa kosong. Nggak berasa kosong, berasa kurang aja numpahinnya. Okay. Terus yang terakhir adalah ini lagi-lagi nih pilihannya tepat apa nggak, coba dicek lagi. Kok lu bisa makan tempe habis ngebunuh orang? Tempe apa kerupuk apa tadi itu gua nggak tahu. Oh, nah, itu karena ini sih Bang Jo pengen nyamain makanan yang di awal aku digebukin sama yang akhir. Yeah, Oke, kalau emang lu mau kasih makanan sambil makan itu, at least 3 sosok atau 3 korban ini, gue nggak tahu nih, lu memandangnya dengan penuh takutan kah atau ada rasa kecemasan gitu, sehingga juga waktu mau bunuh diri itu juga tidak setenang itu menurut gue. Mungkin lu ketika lu boleh lu kalau mau pilihan makan mungkin lu ngelihatnya sambil kalut kacau, terus makannya juga mungkin nggak setenang itu, terus tiba-tiba anjing gue mesti ngapain, itunya ada tuh, terus tiba-tiba akhirnya jedernya juga nggak ada tuh di situ, mungkin perasaan anjing gue nggak berani mati, masuk neraka nih bareng-bareng segala macam, ada proses itunya sih sebelum lu bunuh diri, jadi dramatisnya juga berasa menurut gue begitu. Oke Bang Jo. Siap, makasih. Sip, itu aja Kesa. Terus selanjutnya Adri Diesel Dri, hari ini Dri, mana muka lu Dri? Halo Bang Jo. Oh ya, oke. Lu Diesel hari ini agak telat dan lambat panasnya. Oke. Jadi dari awal atau ini kalau gue potong ke tengah, lu tuh baru naiknya, baru berasa mainnya tuh ketika lu ada dialog yang lu mau nanya ke anak itu, siapa sih orang tua lu? Itu kayaknya udah paragraf ketiga ya. Iya. Ya pokoknya lu baru berasa naiknya di situ ya, baru berasa performa permainan lu yang seperti 2 pertemuan sebelumnya, gue baru berasa di sini. Dari awal tuh Diesel lambat panasnya. Terus keluhan di awal juga tentang kejadian di TV, terus di situ kan ada kata mual ya. Kalau kita mungkin pakai bahasa sehari-hari pasti anjing kesel gue gitu. Tapi ini bahasanya mual kan ya. Nah, semual apa lu sama keadaan itu? Karena kesel atau enggaknya orang itu akan mempengaruhi gesture atau gerak-gerik tubuhnya. Lu tadi yang lu tadi tampilkan adalah mual, abis mual, lunya begini, biasa aja. Ya, jadi ini juga nggak make sense sama ucapannya mual, emosinya nggak berasa mual, gerakannya apalagi nggak berasa mual, manis banget. Ngentot, kesel gue, misalnya gitu kan. Kalau mungkin kayak gitu. Cuman gue nggak tahu lu mau hadirkan semual dan sekesel apa. Terus, nah ini waktu ngomong buang sampah, gue pengen teriakin, woi idiot, gitu ya. Iya. Bisa nggak sih kalau pembagiannya adalah ketika lu ngomong sama penonton dan lu menceritakan diri lu sendiri, lu ke kamera, tapi ketika lu ngomongin orangnya tuh di titik yang lain gitu. Mau lu agak kiri sedikit, tadi tuh ke kiri sedikit ya tadi ke sini. Ini kan gue pengen ngomong, woi idiot. Tadi jadi agak sama gitu secara ruang, kayak lu ngomong ke orang itu sama lu ngomong ke penonton, semua jadi sama menurut gue. Kalau bisa dibedain point of view-nya biar
penonton jelas gitu. Si orang tua di sana nih ngomong sama penonton dan ngomong sama diri gue sendiri ngomongnya ke sini. Terus ya transisi dari bunuh diri ke emosi yang sebaliknya itu udah mulai enak. Secara speed dan secara timing gue berasa lebih pas. Cuman masih kurang dikit lagi, masih berasa belum, pergumulannya belum berasa kuat banget aja sih, bisa ditebelin aja, dikuatin aja sih. Oke Bang Jo. Belum dikuatin. Tapi temponya sama itunya, speednya menurut gue pas gitu. Nah, gue gak tau, lu tadi kayaknya agak gini dan nangis ya. Iya. Itu kalau emang lu bisa nangis dan lu pengen nangis ya keluarin aja. Kalau bisa. Terus udah itu aja catatannya dari. Makasih banyak Bang Jo. Thank you Adri. Ya. Berarti tinggal Febri. Mana Feb muka lu? Iya Bang Jo. Muka lu mana? Aku hidupin lampu. Hidupin lah biar gue bisa lihat muka lu. Aduh. Lu di mana sih Feb posisinya? Ini rumahnya di kaki gunung apa di atas gunung? Nggak tahu. Nggak ada gunung sih. Nggak ada gunung, tapi di tengah kota apa di agak desa? Iya. Termasuknya kota gitu, kota ibu Jelek ya apa? sinyalnya ya. Nggak tahu sih. Jelek sinyalnya. Udah Sayang pasang banget. wifi padahal. Udah pakai pasang wifi ya? Oh iya. Ya cuman keganggu masalah teknis aja sebenarnya. Cuman kalau catatan sih masih sama kayak yang kemarin, lebih intens, sama udah lebih berasa perubahannya. Cuman ya sayang di teknis aja. Gimana ngakalinnya tuh, Pep? Ya udah pindah-pindah juga sih sebenarnya. Pindah rumah apa? Pas Ya ujian? tadi di rumah belakang. Paling bagus tuh di rumah belakang. Ini di rumah depan yang sekarang ini. Oh. Ya. Itu rambut lu udah ubanan ya? Iya, dikasih odol. Oh, buat ya elah, lampunya juga warna apa namanya? Lilin begitu, jadi nggak nggak kelihatan kelihatan. odol. Dipilok kalau mau kelihatan. Itu aja Feb, gue nggak ada Feb. Nggak ada yang bisa Ya, dikomentarin. Thank you, Kak Jo. Dibenerin tuh teknisnya, gimana caranya gue juga nggak ngerti, sayang soalnya. Siap. Oke, thank you. Thank you. Nataya monggo, Mbak Nat. Oh udah ya? Udah. Kalau aku sih umum aja ya, mungkin aku setuju dengan yang dibilang Jo tadi, blocking angle dan segala macam itu penting. Nanti bisa dilatih lagi. Umum aja untuk semuanya sebetulnya, menyambung Om Willem waktu hari Rabu bahwa kita harus balik lagi lihat ke naskahnya, diulik lagi naskahnya, sehingga bisa semakin tepat delivery emosi sama beatnya ya, timing, terus kapan harus membagi ke penonton, kapan harus kita simpan sendiri ceritanya gitu. Kayaknya itunya sih yang harus lebih dilatih. Kalau teknis-teknis lainnya, aku suka tadi Fadel ada pembedaan dari hari Rabu, di mana menurut aku hari ini lebih intens. Fadel lebih berasa traumanya gitu, gangguan namanya disebut berulang-ulang gitu ya. Itu menurut aku membuat jadi lebih intens ceritanya, bahwa sesetres itu sih, emang bisa sestres itu gitu. Jadi itunya jangan dihilangkan. Udah bagus. Terus
Febri, aku suka dengan kamu mencoba menambah make up. Make up sendiri pakai Totalitas. Iya. Mungkin lebih dibanyakin Feb. Jadi agak kamu harus coba-coba juga tuh ketika jumlahnya segitu kena lighting kamu yang lilin tuh gimana gitu. Berarti kan mungkin lebih diperbanyak gitu ya. Kemarin udah pakai foundation juga tapi enggak. Itu. Foundation. Jangan Iya, pakai di YouTube kemarin